akan dibahas yang pertama Big Data, yang kedua transformasi digital dalam SDM, yang ketiga manajemen operasional dan supply chain. Big Data adalah sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang setiap detiknya, sehingga tidak bisa diolah dengan cara tradisional. Contohnya seperti data pelanggan di e-commerce, data media sosial, atau data sensor dari pabrik. Big Data memiliki 5 karakter utama yang sering disebut 5V. Di antaranya, yang pertama, volume, yaitu jumlah data sangat besar dan terus bertambah. Yang kedua, ada velocity, yang artinya kecepatan data masuk dan diproses sangat tinggi atau real time. Yang ketiga, ada variety, yang artinya jenis data beragam seperti teks, gambar, video, audio, log, dan sebagainya. Yang keempat ada value, yang artinya data diolah untuk menghasilkan nilai atau manfaat bagi bisnis. Dan yang terakhir ada veracity, yang artinya keakuratan dan keandalan data harus dijaga agar hasil analisis valid. Di dalam dunia bisnis, Big Data mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi, strategi pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Misalnya, perusahaan seperti Tokopedia yang menggunakan analisis Big Data untuk mengetahui produk apa yang paling diminati oleh pelanggan dan kapan waktu terbaik untuk promosi. Dan yang kedua ada transformasi digital dalam SDM, yang artinya pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola karyawan secara lebih efektif. Contohnya, penerapan sistem HR berbasis online untuk absensi, rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Adapun manfaatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, efisiensi kerja meningkat karena proses administrasi jadi otomatis, data karyawan lebih akurat dan mudah diakses kapan saja, lalu karyawan menjadi lebih produktif karena bisa kerja fleksibel, misalnya lewat kerja hybrid. Contoh penerapan nyatanya seperti perusahaan Gojek menggunakan sistem digital untuk mengatur jadwal, menilai performa, dan memberi pelatihan online bagi mitra drivernya. Dan yang terakhir ada manajemen operasional dan supply chain. Manajemen operasional berfokus pada bagaimana perusahaan mengubah input seperti bahan baku dan tenaga kerja menjadi output berupa produk atau layanan. Sementara supply chain mengatur aliran barang dan informasi dari pemasok hingga ke tangan konsumen. Tujuannya yaitu untuk memastikan produk tersedia tepat waktu dengan kualitas baik dan biaya yang efisien. Ada juga manfaatnya yaitu efisiensi dan distribusi meningkat dan juga perusahaan lebih tanggap terhadap perubahan pasar. Contoh penerapan nyatanya yaitu Indomie. Indomie memiliki sistem supply chain yang kuat mulai dari petani gandum, pabrik, distributor, hingga toko. Semua itu saling terhubung dengan teknologi agar proses produksi dan distribusi berjalan dengan lancar.